Soal nomor 26. Perhatikan ciri-ciri usaha formal dan non-formal di bawah ini. 1. Tidak memerlukan izin usaha. 2. Harus membayar pajak. 3. Modal relatif besar. 4. Administrasi sederhana. 5. Berbadan hukum. Yang merupakan ciri-ciri usaha formal adalah A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 5. C. 1, 3, dan 5. D. 3, 4, dan 5. Atau E. 2, 3, dan 4. Ciri-ciri usaha formal antara lain harus membayar pajak, modal relatif besar, dan sudah berbadan hukum dalam menjalankan kegiatannya. Berdasarkan pilihan jawaban yang ada adalah sebagai berikut. 1. Tidak memerlukan izin usaha merupakan ciri dari usaha non-formal. 2. Harus membayar pajak merupakan ciri dari usaha formal. 3. Modal relatif besar merupakan ciri dari usaha formal. 4. Administrasi sederhana merupakan ciri dari usaha non-formal. Dan 5. Berbadan hukum merupakan ciri dari usaha formal. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 27. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi akuntansi kecuali A. Sebagai bahan menyusun rencana kegiatan perusahaan. B. Pengendalian perusahaan. C. Sebagai dasar untuk membuat keputusan bagi manajemen. D. Sebagai alat untuk mengawasi dan memata-matai perkembangan perusahaan lain. E. Sebagai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak eksternal perusahaan agar mereka dapat mengambil keputusan masing-masing. Fungsi akuntansi antara lain, yang pertama, sebagai bahan menyusun rencana kegiatan perusahaan. Yang kedua, pengendalian perusahaan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk membuat keputusan bagi manajemen. Dan yang terakhir, sebagai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak eksternal perusahaan agar mereka dapat mengambil keputusan masing-masing. Jadi, yang bukan merupakan fungsi akuntansi adalah pilihan D. Soal nomor 28. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada CV Mandiri Cipta Karya. Berdasarkan pencatatan transaksi di atas, pencatatan ke dalam persamaan akuntansi yang benar adalah A, B, C, D, atau E. Persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Pada tanggal 2, saldo kas 30 juta rupiah dan modal 30 juta rupiah. Pada tanggal 4, membeli perlengkapan salon 7 juta rupiah secara kredit. Berarti perlengkapan bertambah 7 juta rupiah dan utang bertambah 7 juta rupiah. Pada tanggal 6, membayar sewa untuk 3 bulan. Berarti kas berkurang 1 juta dikali 3 bulan sama dengan 3 juta rupiah. Dan modal berkurang 3 juta rupiah untuk biaya sewa di muka. Dengan demikian, saldo kas sama dengan 7 juta rupiah, saldo utang sama dengan 7 juta rupiah, dan saldo modal sama dengan 27 juta rupiah yang berasal dari 30 juta rupiah dikurangi 3 juta rupiah. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 29. Jurnal umum CV Berdikari per Januari 2016 adalah sebagai berikut. Dari jurnal umum tersebut, posting ke buku besar yang benar adalah A, B, C, D, atau E. Dari kelima pilihan tersebut, yang paling tepat adalah pilihan jawaban A.
Caranya, tinggal memindahkan dari jurnal yang telah ada ke dalam jurnal sesuai dengan nama akunnya sendiri-sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Soal nomor 30. Di dalam neraca saldo CV Mutiara Advertising terdapat perkiraan beban iklan sebesar Rp960.000. Iklan tersebut dibayar untuk 12 kali terbit. Sampai tanggal 31 Desember 2015, terbit 10 kali iklan. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah A. Beban iklan Rp960.000, kas Rp960.000. B. Persekot iklan Rp800.000, beban iklan Rp800.000. C. Beban iklan Rp800.000, persekot iklan Rp800.000. D. Persekot iklan Rp160.000, beban iklan Rp160.000. Atau E. Beban iklan Rp160.000, persekot iklan Rp160.000. Pembayaran biaya iklan tersebut berarti dicatat menggunakan pendekatan laba rugi. Dengan demikian, sampai tanggal 31 Desember, iklan yang sudah menjadi beban adalah sebesar Rp800.000 untuk 10 bulan. Sedangkan sisanya Rp160.000 merupakan persekot asuransi atau asuransi yang dibayar di muka. Jadi jawabannya adalah B.